Halo semuanya, selamat datang kembali di Telefiksi. Ceritain alur film hampir setiap hari. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih, selamat menonton. The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Scene dibuka pada tahun 1981 ketika Ed dan Lauren dipanggil untuk mengobati David Glatzel yang sepertinya kerasukan setan. Rumah itu dipenuhi dengan pecahan kaca di lantai dan seluruh lilin menyala. David diantar oleh Ernie ke kamar. Mereka lagi nungguin Pastor Gordon untuk membantu penyembuhan David. Di kamar, Ernie memberi semangat kepada David. Tak lama kemudian, Pastor pun datang. David yang tinggal di kamar sendirian mendengar suara ketukan pintu. Buru-buru dia kabur ke kamar mandi. Ia bersembunyi di balik tirai bathtub. Muncul tangan di atas besi tempat menggantungkan tirai. Dan tiba-tiba, pemutar keran bergerak lalu mengeluarkan darah. David berteriak. Semua anggota keluarga panik dan menyusul David ke kamar. David yang bersembunyi di balik lemari, tiba-tiba saja langsung berlari menusuk paha ayahnya. Ed langsung menggendong David yang lagi kesurupan. Ed meminta bantuan pastor untuk memulihkan keadaan David yang semakin menjadi-jadi. Di meja lantai bawah, mereka membaringkan David. Pastor membaca kalimat-kalimat religi. Lauren seakan-akan terhipnotis. Kemudian, pastor memapahkan air ke muka David. Muka David berasap dan bernanah. Yang ada bukan David yang semakin membaik, malah piring-piring di lemari berterbangan dan mengenai muka pastor. Ed mencoba menyelamatkan pastor. David dan Ernie tetap memegang David yang masih menggila. Ed melarang Ernie berbicara kepada David. Semua pegangan mereka ke David terlepas. David langsung saja mengejar Ed dan berkata akan membunuh Ed. Lauren tak bisa berbuat apa-apa seakan-akan ia lagi terhipnotis. Ernie mendekati David dan berkata kepada setan yang ada di tubuh David untuk pindah saja ke tubuh Ernie. Seketika David pun tenang. Mata Ernie yang berubah menjadi kosong dan dia terdiam. Keadaan Ed semakin parah. Jantungnya semakin membuat ia sulit bernafas setelah diganggu setan yang di tubuh David tadi. Lauren meminta seseorang menghubungi 911. Scene berlanjut di rumah sakit. Perawat mengabarkan keadaan Ed kepada Lauren dan yang lainnya. Jantung Ed harus dipasang ring dan tindakan selanjutnya masih menunggu hasil tes. Di rumah, Ernie yang lagi tidur terngiang saat ia meminta setan di tubuh David untuk pindah kepadanya saja. Kekasih Ernie, Debbie, datang ke kamar dan langsung memajati tubuh Ernie. Karena David sudah membaik dan Ernie menganggap dirinya juga tidak ada masalah, Ernie mengajak kekasihnya itu untuk meninggalkan Brookfield. Debbie pacar Ernie pergi bersiap. Mereka meninggalkan Bruno di tempat penitipan hewan yang menjadi tempat keseharian mereka. Sepertinya nanti, keadaan Ernie akan semakin parah sesuai dengan teks pembuka di film itu. Dan kisah penyelamatan itu adalah kisah terparah Ed dan Lauren. Scene berlanjut di taman. Debbie menceritakan ke ibunya soal rencana yang dimiliki dirinya dan Ernie. Terlihat David sedang bermain bersama Ernie. Debbie kemudian meminta tolong kepada Ernie untuk diambilkan daging di dalam kulkas. Pada saat Ernie mengambil daging ke dalam rumah, kotak snack di dapur terjatuh sendiri. Ernie perlahan melihatnya. Ternyata ada tikus. Ernie mengikuti kemana arah tikus itu berlari. Kemudian Ernie mengintip lubang di dinding, dan ia tak temukan apa-apa. Ketika Ernie berbalik arah, ia dicekik oleh wanita berbaju hitam yang kurus. Ernie langsung terduduk. Di rumah sakit, pastor menyuruh Lauren untuk pulang dan beristirahat sejenak. Lauren tak mau. Ia bercerita kepada pastor pada saat 30 tahun yang lalu ia pacaran dengan Ed. Kemudian, scene berpindah ketika Ernie bekerja. Ia sedang memperbaiki alat pemotong kayu. Perhatiannya tiba-tiba teralihkan ke jendela rumah yang ada wanita kurus tadi. Kemudian ia menjatuhkan alat pemotong kayu itu. Scene berpindah di rumah sakit. Ed siuman dan meminta Lauren mengabarkan keluarga kalau setan itu ada di tubuh Ernie. Scene berpindah di tempat penitipan hewan Brookfield. Debbie heran kenapa Ernie cepat pulang. Ernie mulai merasakan yang aneh di tubuhnya. Bruno terus saja mengajak Ernie minum hingga mereka mabuk. Debbie terganggu dan marah kepada Bruno. Di sisi lain, Lauren menelpon polisi dan mengabarkan tempat penitipan hewan itu takkan aman. Ernie duduk termenung dan anjing pun menggonggong ke arahnya. Bruno yang mabuk semakin parah tingkahnya dan mengajak Debbie berdansa. Tiba-tiba Debbie minta tolong ke Ernie karena Bruno mulai menyakiti badannya. Ternyata itu adalah iblis, berubah kembali menjadi Bruno. Ernie dan Debbie berlari menjauhi Bruno. Kemudian Ernie melihat cahaya merah dari jendela dan tiba-tiba gelap. Tak lama, setan itu berlari ke arah Ernie dan Ernie menyiapkan pisau untuk menusuknya. Scene berpindah di luar ketika Ernie berjalan sendiri dengan bola mata kosong, seperti tatapan setan.
Polisi yang sudah bergerak ke arah tempat penitipan hewan itu berhenti, kemudian memanggil Ernie. Ketika Ernie berbalik arah, bajunya sudah berlumuran darah, dan ia menyadari seperti telah menusuk seseorang. Kemudian, berita mengabarkan mengenai Bruno tewas dengan puluhan tusukan, dan polisi sedang mengevakuasi tempat itu. Kejadian itu merupakan kejadian pembunuhan terparah setelah puluhan tahun lamanya. Scene berpindah di suatu ruangan. Ed yang sudah sembuh meminta Ernie untuk membaca Alkitab. Di sana juga ada Lauren, Debbie, dan Drew. Ernie bisa membaca Alkitab itu. Artinya, ia sedang tidak kesurupan. Ernie siap menerima resiko untuk dirinya ketika ia memutuskan memanggil iblis itu ke tubuhnya. Debbie menangis, karena ia juga yakin kalau kejadian Bruno terbunuh itu bukan Ernie pelaku sesungguhnya, melainkan di bawah pengaruh iblis. Scene berpindah di kantor pengacara. Ed dan Lauren mencoba meyakinkan pengacara untuk kasus Ernie ini. Mereka mencoba meringankan vonis Ernie nanti dengan menunjukkan berbagai penanganan manusia yang kesurupan yang selama ini mereka lakukan. Pengacara itu pesimis pengadilan akan menerima kalau pembunuhan itu berada di bawah pengaruh iblis. Namun Ed dan Lauren mengajak pengacara itu untuk makan malam sambil menunjukkan bukti kalau mereka profesional. Masuk ke scene ketika kasus Ernie sampai ke pengadilan. Pengacara Ernie bilang kalau ini terjadi di luar kesadaran, namun akibat Ernie kerasukan setan. Ketika sidang selesai, pengacara bertemu Ed dan Lauren di luar. Pengacara itu mengatakan kalau temannya yang berada di kantor pengadilan tetap akan memberikan hukuman mati untuk Ernie. Ed dan Lauren tetap akan mengusahakan bukti agar Ernie aman. Di rumah, Ed dan Lauren menelusuri lagi kasus itu dari awal, karena mereka yakin sepertinya ada yang mereka lewati ketika penyelesaian kasus David 5 bulan sebelumnya di rumah aneh itu, ketika David dan keluarganya sepertinya baru pindah ke sana. David masuk duluan sambil membawa kotak mainannya. David masuk ke kamar, meletakkan kotak mainan ke matras berair. Lalu David naik ke atas matras. Tiba-tiba ada bayangan wanita berjubah hitam itu lagi. Tentu saja David kaget. Ia mundur perlahan memastikan kembali apa yang ia lihat. Tiba-tiba muncul tangan iblis menarik tangannya. David turun dari tempat tidur itu kemudian berteriak menangis. Ia langsung dihampiri semua anggota keluarganya. Keluarga David memanggil Ed dan Lauren untuk menemukan kasus iblis itu. Debbie memberi keterangan di mana kasur air itu berada. Kayu di bawah karpet rusak karena kasur airnya pecah. Ed memeriksanya dan menurut Ed, kayu itu rusak bukan karena air. Mereka pergi ke bawah tanah rumah itu. Lauren yang masuk ke sana. Lauren merangkak di dalamnya sampai akhirnya dia menemukan sesuatu seperti tulang kepala tikus. Mereka menyebutnya totem. Lauren memotretnya. Ed dan Lauren mengabarkan temuan mereka ke Debbie dan yang lainnya. Pastor menyuruh Ed dan Lauren mendatangi Pastor Kestner yang sudah pensiun. Scene berpindah di rumah Pastor Kestner. Ed dan Lauren menceritakan temuan mereka. Pastor Kestner sangat lemas ketika melihat gambar itu. Pastor mengajak mereka ke gudang bawah tanah. Lauren tak mau masuk ke dalam. Ed ikut masuk bersama Pastor. Akhirnya, Lauren pun ikut masuk juga. Pastor bilang, cari yang Ed dan Lauren butuhkan di sini. Kemudian Pastor bercerita, dulu ada kasus yang ia selesaikan mengenai seseorang ibu yang bunuh diri setelah 3 bulan melahirkan anak dengan jantung di luar. Pastor Kestner mengatakan David tumbalnya untuk menggantikan wanita itu. Di sisi lain, seperti ada seseorang yang sedang bertindak layaknya dukun yang sedang membuat ramuan. Scene berpindah di ruang istirahat penjara. Ernie yang sedang mengepel lantai kemudian menumpahkan ember sabunnya. Ketika dia akan mengambil embernya, ember itu makin jauh tergeser, seakan-akan ada yang menariknya. Ernie pun kaget dan merangkak mundur. Kemudian mendapati lampu penjaga kamar itu padam. Ernie terus berjalan mundur dan mengenai tempat tidur kakek tua yang sepertinya sedang bernyanyi. Ernie dengan wajah panik, tiba-tiba diterkam dari belakang oleh iblis itu. Teman-teman Ernie mendatanginya dan mencoba menyelamatkan Ernie. Di sisi lain, juga terlihat kembali seseorang yang seperti dukun tadi meninggalkan tempatnya. Di rumah Ed dan Lauren pagi itu, mereka mendapat telepon dari rekannya Drew. Temannya itu mengabarkan kalau ia menemukan detektif di wilayah berbeda yang pernah menangani kasus yang sama dengan kasus Ernie ini. Ed dan Lauren pergi ke sana. Detektif memberikan foto yang sama dengan temuan Lauren. Penjelasan detektif, Katie dan Jessica sahabatan dari SMA. Katie terbunuh dengan tusukan 22 kali, sementara Jessica belum ditemukan. Detektif mulanya hanya meminta tolong kepada Ed dan Lauren untuk menyelesaikan kasus ini. Namun karena bujukan Lauren, akhirnya detektif itu mau berbagi data mengenai kasus itu dan Lauren membantu mereka mencari Jessica. Detektif mencoba tes kemampuan Lauren dengan memberikan 3 pisau di hadapannya.
Kemudian menyuruh Loren pilih yang mana pisau bekas pembunuhan Katie. Sontak saja Ed marah karena merasa kemampuan istrinya dipermainkan. Loren memilih pisau dan benar pilihannya. Scene berpindah di mobil. Ed, Loren, dan detektif pergi ke TKP pembunuhan Katie. Loren tahu detektif melewatkan pembelokan TKP Katie. Di sisi lain, Debbie, Ernie, dan David lagi duduk bertiga. Debbie mengabarkan kalau Ed dan Loren lagi pergi ke Danvers untuk mendapatkan data yang sama yang bisa membantu kasus Ernie. David mengetahui kalau Ernie lagi merasa kedinginan sekali. David pernah merasakan apa yang Ernie rasakan. Kembali ke hutan, mereka sudah menemukan titik tempat Katie terbunuh. Dan tiba-tiba saja, Loren melihat tangan memegang batang pohon. Kemudian Loren memainkan peran layaknya Katie dan Jessica waktu hidup. Loren bukan lagi dirinya. Ia terus berjalan di hutan dan memperagakan ketika Jessica menusuk Katie. Loren coba disadarkan oleh Ed lewat panggilan, namun Loren masih terasuki setan. Loren terus berlari di hutan itu, disusul Ed yang kondisi tubuhnya tidak fit. Tertati-tati Ed mengejar Loren, hingga sampailah Loren di ujung tebing dan kemudian dia tersadar. Tiba-tiba, kaki Loren ditarik tangan setan itu, dan hampir jatuh dari ujung tebing ke laut. Untung saja Ed berhasil menyelamatkan Loren. Ketika Ed lagi diobati perawat di TKP, kemudian detektif mengabarkan kalau mereka menemukan mayat dan berterima kasih kepada Ed dan Loren. Detektif membuat janji untuk bertemu di hotel dan memberikan berkasnya. Scene berpindah di hotel pada malam hari. Debbie menelpon Ed dan Loren, mengatakan kalau Ernie dibawa pengaruh iblis dan akan bunuh diri dalam waktu 24 jam. Ed menyuruh Debbie tenang dan menghubungi pastor. Keadaan di penjara sedang angin kencang, seperti akan mau hujan. Pastor mendatangi ruangan Ernie, kemudian memberikan sesuatu dan berkata, semua orang berhak membela diri, dan pastor itu pun pergi. Ernie semakin ketakutan. Kemudian ia menumpahkan ramuan yang diberikan pastor tadi, dan duduk di sana sambil membaca kalimat yang ada di Alkitab. Scene berlanjut ketika Ed dan Loren datang ke rumah duka. Karena tidak ada orang, Ed memecahkan kaca agar dapat masuk. Di dalam, mereka memeriksa satu persatu mayat yang ada. Mereka menemukan mayat yang dituju. Loren memegang tangan mayat itu dan terkoneksi dengan alam gaib. Loren akhirnya bertemu dengan wanita yang menjaga altar dan memiliki ramuan terkutuk itu. Loren langsung menghentikan percobaan pembunuhan kepada Ernie. Ed meminta Loren kembali ke dunia nyata. Kemudian lampu padam. Ketika Ed kembali menghidupkan lampu, mayat yang berada di dekatnya sudah berpindah tempat dalam keadaan berdiri. Ed meminta Loren untuk kembali, namun tak ada respon. Mayat itu akan menerkam Loren. Dan untung saja Ed berhasil menyelamatkan Loren. Drew mencoba menunjukkan sesuatu yang ia temukan yang biasa dipakai gereja untuk melenyapkan ilmu sihir. Ed coba menerjemahkan petunjuk yang ada, kemudian meminta Loren untuk mengingat keberadaan altar. Saat akan memeriksa berkas yang diberikan detektif, tiba-tiba Ed jatuh pingsan. Setelah Ed siuman, ia keluar mencari Loren. Di luar, ia mendapati barang-barang berserakan. Di dekat teras, ia menemukan semacam kalung yang biasa dipakai Loren. Kemudian menoleh ke belakang, dan sudah ada wanita iblis terkutuk itu. Di balik pintu, sudah ada juga mayat yang Ed temui bersama Loren kemarin. Mayat itu mengejar Ed, dan Ed membaca isi Alkitab sambil memegang kalung. Ed terus mendekati dan mencoba menusuk mayat itu dengan pisau. Ed yang hampir saja menusuk Loren, disadarkan oleh Drew. Ed histeris mencari di mana wanita terkutuk itu. Di ruang kerja, mereka menemukan bunga yang dikirim ketika Ed dan Loren pergi kemarin. Namun bunga itu sudah layu dan hitam. Ed memecahkan vasnya dan berisikan totem laknat itu. Debbie menjenguk Ernie bersama pastor. Loren pergi ke rumah pastor. Ed dan Drew di rumah membahas kasus itu. Ed dan Drew akhirnya mendapatkan posisi altar yang dimaksud sesuai dengan perkataan Loren. Entah kenapa, Ed langsung buru-buru pergi dan menyuruh Drew untuk telepon polisi. Loren sampai di rumah pastor dan meminta tolong ke pastor untuk menerjemahkan maksud benda temuan mereka. Pastor berkata, kutukan itu harus genap 3 orang. Pastor mengajak Loren turun. Dengan penuh kecemasan, Loren pun turun. Pastor bercerita, ia melanjutkan studinya mengenai okultisme, bertujuan untuk melindungi dirinya dan anaknya. Ternyata malah ilmu itu turun kepada anaknya. Pastor langsung saja membukakan pintu ke bawah tanah, mempersilahkan Loren menemukan altarnya. Ketika Loren berjalan, wanita itu sudah sampai di tempat ayahnya. Wanita itu membunuh ayahnya tanpa diketahui alasannya. Loren terus saja berjalan hingga sampai ke altar. Akhirnya ia temukan sesuai apa yang ada di pikiran gaibnya. Loren berusaha menghancurkan altar, namun sangat sulit. Wanita itu mendekatinya.
Ed sampai dan ternyata ia menyusul Loren. Ed berteriak memanggil Loren dan dijawab oleh Loren. Loren berlari menjauhi altar dan terjatuh karena seperti melihat bayangan dirinya sendiri di hadapannya. Kemudian wanita terkutuk itu sudah berada di depan mata Loren. Wanita itu menunjuk mata Loren dengan pisau. Loren mengambil batu kemudian memukul kepala wanita itu. Ed sudah masuk ke ruang bawah tanah, mencari-cari Loren. Pikiran Ed tiba-tiba dirasuki iblis. Ia seperti melihat Loren yang sedang mendekatinya, padahal wanita terkutuk itu. Wanita itu meniup mata Ed agar buta dan merasuki pikirannya menjadi pikiran iblis. Sekarang Loren yang mencari-cari Ed, dan ketika mereka bertemu, Ed sedang sibuk memukul-mukul dinding. Wanita terkutuk itu kembali menyalakan lilin di altarnya, membuat Ernie menjadi kejang-kejang kerasukan setan. Pastor membaca isi Alkitab ke arah Ernie, namun tak mempan. Ernie dalam posisi mengambang dan akan meletakkan kaca ke lehernya. Di sisi lain, Ed sudah disadarkan Loren dan kembali normal. Ed yang masih memegang palu besar itu langsung saja memukul altar wanita terkutuk itu. Tentu saja membuat Ernie tak jadi bunuh diri. Ed dan Loren masih berhadapan dengan wanita itu lagi, tapi dalam keadaan altarnya sudah hancur. Kemudian wanita itu terkutuk dan mati. Di akhir cerita, Ernie tetap divonis bersalah atas kasus terbunuhnya Bruno dan dihukum 5 tahun penjara. Ernie menikah dengan Debbie akhirnya di penjara. Kemudian, Ed meletakkan patung hasil penyelesaian misinya terhadap wanita terkutuk itu. Ed mengajak Loren mendatangi tempat pertama kali mereka saling jatuh cinta. Dan film pun selesai. Sekian video kali ini, see you on the next videos.